pertama antara tim HBS juga tim dari Sinar Harapan Sidoarjo. Sementara serangan cepat dilakukan oleh Pradito, masih Pradito melakukan tendangan tapi masih membentur penjaga gawang dari Sinar Harapan. Lagi-lagi lewat kaki Wahyu, pemain nomor punggung 10 ini mencoba diintersep oleh arek-arek dari Sinar Harapan. Arek-arek Sinar Harapan masih cepat sekali, pemain dari SH ini melakukan serangan cepat namun dicocor saja oleh barisan pertahanan dari HBS Surabaya yang sudah barang tentu harus merelakan posisi juara juga runner up di gelaran Piton Cup ataupun Piton Soccer League 13 yang pertama ini. Akankah arek-arek dari HBS ini mempertahankan posisi 3 ataupun juara 3 di gelaran Piton Soccer League yang pertama ini? Sementara serangan cepat dilakukan oleh Virus, umpan crossing maksudnya, namun masih jatuh di kaki Wahyu. Masih Wahyu kerjasama 1-2 sentuhan dengan Zaidan, masih Zaidan, kotak-katik Zaidan, umpan terupas maksudnya diberikan kepada Pradito, namun masih dapat dicuri oleh Pradito. Di sana melakukan umpan tarik, di sana melakukan keping-keping atau gerak tipu Pradito, namun dapat dicuri lagi. Umpan tarik ke tengah masih membentur pemain-pemain dari Sinar Harapan. Sementara bola masih diamankan oleh Rehanata. Rehanata melebar ke sisi kiri, berikan kepada Adam. Pendek saja berikan kepada Kaila, tapi umpan yang diberikan kepada Kaila, salah satu pemain muda Persebaya Putri Surabaya, pemain yang didatangkan dari Persik Kediri, kadang-kadang menjadi pemain putri tingkat nasional ataupun internasional dalam permainan sepak bola. Umpan terupas pun dilakukan oleh Dito, tendangan dilakukan namun masih dapat ditangkap dengan cukup baik oleh penjaga gawang dari Sinar Harapan ini. Tenang-tenang saja penjaga gawang melakukan tendangan kaki kiri tinggi, datangnya bola. Di sana terjadi perebutan, namun masih dapat diamankan, nampaknya dibayang-bayangi oleh arek-arek dari Sinar Harapan. Masih melebar ke sisi kiri, berikan kepada Adam, pendek saja, kontrol cantik oleh Kaila, masih Kaila, siapa yang dituju, namun Pradito, umpan terupas di sana diberikan masih Pradito, sendirian Pradito, umpan tarik maksudnya, namun bola masih jatuh di kaki pemain-pemain dari SH ini lewat pemain nomor punggung 12 Bima. Umpan 1-2 sentuhan namun dapat dicuri oleh Pradito, sendirian Pradito merangsek ke lini pertahanan. Umpan tarik ke tengah pun dilakukan, tarik ke belakang, di sana ada Gattuso, lempar, tendangan yang dilakukan oleh Diksa masih membentur arah dari Laskar Mur, tendangan oleh Zaidan. Barisan tengah dari HBS Surabaya melakukan serangan bertubi-tubi ke mulut gawang dari Sinar Harapan, tapi masih belum memenuhi sasaran. Tendangan tinggi melambung masih dapat dikuasai oleh pemain-pemain dari HBS Surabaya. Tenang-tenang saja, Rama pendek saja berikan kepada Zaidan, kontrol dengan cantik kerjasama 1-2 sentuhan dengan Diksa, masih lewat kaki Divo, pemain yang didatangkan dari Italia ini memberikan umpan terupas kepada Pradito, masih Pradito sendirian, tapi kontrol yang tidak cukup baik sehingga masih lebih dekat ke penjaga gawang dari SH ini. Laki-laki lewat kaki pemain nomor punggung 49 dari HBS Surabaya yang dilanggar oleh Bima, pemain nomor punggung 12 dari Sinar Harapan ini. Sementara bola ancang-ancang diambil alih oleh pemain nomor punggung 51 yaitu Rehanata. Ancang-ancang sudah dilakukan, siapa yang dituju di sana, jatuh di kaki Pradito. Bola chip yang dilakukan oleh Pradito masih belum memenuhi sasaran sehingga masih belum memenuhi hasrat dari arek-arek HBS untuk mencetak gol ataupun membobol gawang dari tim Sinar Harapan. Lagi-lagi ancang-ancang sudah dilakukan, tendangan kaki kiri nampaknya sudah dilakukan, terjadi bola halauan dari arek-arek HBS Surabaya. Umpan melebar ke sisi kiri pun coba dikejar oleh Keila, namun dicocor saja dan membentur dari kaki Keila sehingga keuntungan tendangan gawang akan dilakukan oleh penjaga gawang dari arek-arek Sinar Harapan. Dan sementara ancang-ancang sudah dilakukan,
siapa yang akan dituju. Bola dapat dikontrol saja oleh Diksa, kerjasama 1-2 sentuhan dengan Kayla, masih Kayla kerjasama dengan Diksa, melebar ke sisi kanan, kontrol dengan Fairuz, namun dapat dikuasai oleh Divo ataupun Gattuso ini, namun lagi-lagi dapat dicuri oleh arek-arek dari SH. Lagi-lagi arek-arek SH masih mencoba untuk melewati barisan pertahanan dari HPS Surabaya, tapi masih mampu diintersep oleh Ari, pemain dari Bayangkara FC ini, melebar kerjasama 1-2 sentuhan dengan Fairuz, lagi-lagi lewat kaki Ari, namun keseimbangan yang tidak cukup baik sehingga terjatuh saja. Ari lagi-lagi kembali ke tengah lapangan, nampaknya bola melebar saja ke sisi kanan, umpan tarik ke tengah pun diberikan kepada Pradito, tendangan langsung dilakukan, lagi-lagi tendangan kaki kiri yang dilakukan Pradito tidak cukup keras sehingga tidak membahayakan gawang dari arek Sinar Harapan. Lagi-lagi kontrol cantik oleh pemain bertahan dari HPS Surabaya, kerjasama 1-2 sentuhan antara Rehanata dengan Zaidan, melebar saja ataupun masih dikuasai oleh Diksa, masih Diksa, siapa yang dituju di sana? Rehanata, masih Rehanata. Tendangan menggunakan kaki luar yang dilakukan oleh Rehanata seolah-olah menipu penjaga gawang, tapi juga masih melebar beberapa sentimeter saja dari tiang gawang arek Sinar Harapan sehingga masih belum merubah skor kedudukan. Lagi-lagi ancang-ancang sudah dilakukan, tinggi datangnya bola, heading saja terjadi di lini tengah, namun masih dimenangkan oleh arek dari HPS Surabaya. Tendangan ke tengah pun sudah dilakukan, masih arek-arek Sinar Harapan mencoba untuk melewati barisan tengah dari HPS Surabaya, umpan terupas diberikan kepada Pradito, masih Pradito sendirian, di sana masih Pradito, namun penjaga gawang masih cukup cekatan untuk menghalau serangan-serangan yang dilakukan oleh arek-arek HPS Surabaya. Terjadi duel heading di sana, masih dimenangkan oleh arek Sinar Harapan, tapi terlebih dahulu si kulit bundar meninggalkan lapangan pertandingan sehingga keuntungan lebar ke dalam pun sudah dilakukan dengan cepat, masih dikuasai oleh Zaidan. Pendek saja berikan kerjasama 1-2 sentuhan dengan Divo dan Fairuz, masih dicoba dikejar oleh Fairuz, capping tarik ke belakang, namun lagi-lagi masih membentur kaki dari pemain Sinar Harapan. Lemparan ke dalam pun sudah dilakukan oleh Fairuz, tarik ke belakang berikan kepada Wahyu, siapa yang dituju di sana, namun lagi-lagi Zaidan masih mengatur jalannya pertandingan di lini tengah APS ini. Lagi-lagi bola masih dikuasai oleh pemain belakang dari APS Surabaya, lewat kaki Adam, dicuri saja oleh Bima, masih Bima sendirian, umpan crossing maksudnya, tapi tidak ada rekan atau kawan yang membantu jalannya serangan yang dilakukan oleh arek dari Sinar Harapan, lewat kaki Fairuz, masih Fairuz, pemain yang didatangkan dari Japanese ini dikadang-kadang akan menjadi pemain yang cukup gemilang di Piton Soccer League ke-13 ataupun U13. Lagi-lagi arek-arek dari Sinar Harapan mencoba untuk melakukan serangan, dikurung habis-habisan oleh arek-arek dari HPS Surabaya, melebar ke sisi kanan berikan saja kepada Wahyu, masih Wahyu mencoba melakukan gerak tipu 1-2 pemain, namun lagi-lagi Gattuso, pemain yang didatangkan dari Italia ini masih belum cukup baik dalam memberikan umpan. Serangan balik cepat pun dilakukan oleh arek Sinar Harapan, tapi masih dapat dibayang-bayangi oleh barisan bertahan. Serangan balik cepat pun dilakukan oleh masih Kela, umpan crossing 1-2 sentuhan cukup ciamik dilakukan oleh arek-arek ABS. Sementara bola jatuh di kaki Adam, masih Adam, umpan 1-2 sentuhan yang cukup baik, umpan crossing ke tengah maksudnya oleh Kela, namun lebih dekat jatuh di kaki Wahyu, melakukan gerak tipu, umpan terupas pun dilakukan, masih Dipo, lagi-lagi Gattuso, masih Gattuso mencoba untuk merangsek ke lini pertahanan dari arek-arek Sinar Harapan, tapi lagi-lagi masih terjadi kebutuhan Diksa melakukan tendangan langsung, namun tidak cukup bagus tendangan yang dilakukan oleh Diksa sehingga masih mengarah ke penjaga gawang dari Sinar Harapan. Lagi-lagi heading pun dilakukan, kontrol cantik dilakukan oleh pemain yang cukup mahal didatangkan dari
dari AC Milan ini. Lagi-lagi lewat kaki Zaidan, melebar ke sisi kanan, berikan kepada Gattuso, bersama 1-2 sentuhan dengan Virus. Umpan tarik pun dilakukan di sana, Kayla sendirian, namun lagi-lagi masih cukup dekat dengan penjaga gawang salah satu punggawa Persebaya Putri Surabaya di kelompok usia dini ini. Masih belum dapat memanfaatkan peluang yang terjadi lewat kaki Diksa. Masih Diksa, lagi-lagi Diksa sendirian, siapa yang dituju, namun umpan yang diberikan oleh Diksa tidak cukup menjangkau kaki dari Kayla sehingga bola dicocor saja oleh barisan pertahanan Sinar Harapan. Lemparan sudah dilakukan, kontrol balik badan oleh Pradito, cukup Ciami, masih Pradito, namun lagi-lagi umpan sodoran yang diberikan oleh Pradito masih belum dimanfaatkan oleh arek HBS. Lagi-lagi lewat kaki pemain nomor punggung 12 Bima dari Sinar Harapan, siapa yang dituju, namun masih cukup kesulitan karena tidak rekan dan kawannya. Sementara kerjasama dengan Fabian, masih Fabian kebingungan nampaknya mencari rekan atau kawannya karena tidak ada yang membantu. Bola jatuh di kaki Gattuso, umpan volpas saja dari Gattuso, kerjasama 1-2 sentuhan, jatuh di kaki Virus, masih Virus melihat rekan dan kawannya, umpan tarik ke belakang, siapa yang dituju di sana, ada Wahyu, umpan long pass pun diberikan kepada Pradito, namun lagi-lagi sudah terlebih dahulu terjebak dalam posisi offside sehingga tidak membahayakan gawang dari arek Sinar Harapan. Sementara skor kedudukan masih 0-0. Ancang-ancang penjaga gawang sudah dilakukan oleh penjaga gawang yang memiliki spesialisasi tendangan kaki kiri. Tendangan pun sudah dilakukan, dapat dihalau saja oleh Wahyu. Fullback kanan dari HBS Surabaya ini nampaknya harus jatuh bangun dalam mengawal lini pertahanan dari HBS Surabaya pada pertandingan terakhir tim HBS untuk memperebutkan posisi ketiga dalam gelaran Piton Soccer League yang pertama ini. Lagi-lagi lewat kaki pemain arek-arek dari Sinar Harapan, namun dapat diintercept dengan baik oleh barisan pertahanan lewat kaki Ari. Di sana maksudnya diberikan kepada Pradito, namun lagi-lagi masih dapat dicuri lewat kaki Ari. Masih Ari kerjasama 1-2 sentuhan, namun lagi-lagi pelanggaran keras yang dilakukan oleh pemain Sinar Harapan, sehingga keuntungan untuk arek-arek HBS. Akankah arek-arek HBS dapat memanfaatkan peluang yang terjadi pada pertandingan kali ini? Lagi-lagi lewat spesialisasi kaki kiri dari Kayla, salah satu punggawa Persebaya Putri di usia muda ini. Ancang-ancang Kayla sudah mundur 1-2 langkah ke belakang, serta nampak pemain-pemain HBS. Akankah dilakukan tendangan langsung? Sudah dilakukan oleh Kayla. Tendangan yang cukup cantik dilakukan oleh Kayla, pemain kelahiran Kediri tahun 2009 ini. Digadang-gadang 3 tahun ataupun 4 tahun lagi akan menjadi pemain profesional di kategori putri, baik di Persebaya ataupun di lintas nasional. Lagi-lagi lewat kaki Kayla, masih Kayla, namun lebih dekat dengan pemain belakang dari arek-arek Sinar Harapan, dicocor saja keluar lapangan. Lagi-lagi arek-arek dari HBS tidak ada henti-hentinya untuk melakukan serangan demi serangan demi menambah pundi-pundi gol dari HBS Surabaya. Sementara ancang-ancang tendangan penjuru sudah dilakukan oleh Diksa, siapa yang dituju, namun tidak cukup baik dan jatuh di kaki Rehan. Lagi-lagi bola masih dikejar oleh Kayla, umpan diberikan saja kepada Diksa, masih Diksa sendirian, diberikan kepada Rehan ke tengah. Tendangan dilakukan, tapi masih membentur. Di sana terjadi perebutan antara Virus juga
pemain dari SH, namun masih dapat dimenangkan oleh Virus. Lagi-lagi pemain dari Japanese ini yang ditransfer dengan nilai cukup mahal masih belum dapat merubah skor kedudukan sementara. Laki-laki arek-arek Sinar Harapan mencoba melakukan sapuan tendangan ataupun Pradito. Laki-laki hari ini adalah bukan harinya Pradito. Peluang bertubi-tubi yang didapatkan oleh pemain ini masih belum dapat dimanfaatkan oleh arek-arek dari HBS Surabaya, sehingga skor sementara kedudukan masih kacamata ataupun 0-0. Sementara ancang-ancang sudah diambil alih oleh penjaga gawang, tinggi datangnya bola, namun dapat dikontrol saja oleh Rehanata. Kerjasama 1-2 sentuhan dengan Keila, masih Keila, lagi-lagi menarik ke belakang, berikan kepada Diksa, kontrol cantik oleh Divo, masih Divo, siapa yang dituju di sana? Rehan sendirian. Nah, apa yang terjadi? Nampaknya apa yang terjadi? Salah satu pemain dari HBS mengalami kesakitan sehingga membutuhkan tindakan medis yang harus dilakukan oleh ofisial medis dari tim HBS Surabaya. Sementara Piton Soccer League U13 yang pertama sudah barang tentu menjadi milik dari tim GPD dari Sidoarjo, dan juga posisi runner up sudah dikunci oleh tim anak bangsa, salah satu klub internal dari Persebaya Surabaya. Lagi-lagi lemparan ke dalam pun akan diambil alih oleh arek HBS lewat kaki Zidan, namun dilanggar saja oleh pemain-pemain dari Sinar Harapan. Apakah pada pertandingan kali ini HBS Surabaya mampu mencuri kemenangan serta mengunci posisi ketiga dalam gelaran Piton Soccer League pada kali ini? Sementara tendangan penjuru akan diambil alih oleh arek-arek HBS. Untuk yang kesekian kalinya nampaknya akan diambil alih oleh Rehanata. Ancang-ancang Rehanata nampaknya sudah mulai menata si bundar di sudut gawang dari lapangan kebanggaan arek-arek Sautan. Pendek saja berikan pada Pradito, umpan tarik pun sudah dilakukan. Di sana terjadi perebutan, namun masih dapat dimenangkan oleh arek-arek SH Tulangan ini. Lagi-lagi terjadi serangan cepat, namun di sana lebih dekat dengan penjaga gawang dari HBS Surabaya. Lagi-lagi bola jatuh di kaki pemain-pemain SH. Lagi-lagi lewat kaki pemain nomor punggung 17 di sana adalah Raffi. Masih Raffi melakukan gerak tipu mencoba untuk melewati Kaila, namun masih dapat dicuri oleh Kaila. Umpan kerja sama 1-2 sentuhan dengan Gattuso. Di sana melebar ke sisi kanan ada Virus kerjasama dengan Ari. Masih Ari sendirian. Siapa yang dituju Ari? Masih Ari melihat rekan dan kawannya melakukan capping melewati 1-2 pemain. Bola jatuh di kaki Kaila. Masih Kaila. Siapa yang dituju? Kaila mencoba untuk melewati barisan pertahanan, namun tidak cukup baik dan dapat dicuri oleh Diksa. Kerjasama 1-2 sentuhan di sana dimenangkan oleh arek-arek dari SH atau Sinar Harapan. Kembali serangan balik cepat dilakukan oleh arek Sinar Harapan, namun lagi-lagi pelanggaran dilakukan oleh Wahyu. Wasit pergantian pemain dari Sinar Harapan. Ibra nomor punggung 21 ditarik keluar, masuk Ferry nomor punggung 7. Sementara nomor punggung 32 Bayu tarik keluar, masuk Viko nomor punggung 81. Sementara di menit-menit babak pertama pertandingan masih sama kuat 0-0. Bola jatuh di kaki Virus, masih Virus melakukan gerak tipu, pendek saja berikan kepada Divo. Gattuso kerjasama 1-2 sentuhan dengan Diksa dan Adam. Masih Adam sendirian, Adam
masih mencari rekannya cara lagi-lagi Adam masih dapat dicuri oleh Raffi, namun masih dapat diamankan kembali oleh Rehan, masih dibayang-bayangi oleh Rehan, kerjasama 1-2 sentuhan, tapi masih dapat dicuri oleh pemain yang barusan masuk di sana. Serangan cepat pun dilakukan oleh pemain Esa, tapi masih dapat intercept dengan baik oleh pemain-pemain dari HPS. Namun seiring dengan itu peluit panjang dari sang pengadil lapangan wasit yang didatangkan dari Turki. Kembali lagi pada siaran langsung pandangan mata pertandingan babak kedua antara Sinar Harapan dengan HBS Surabaya. Akankah arek-arek dari HBS Surabaya dapat mencetak gol di sisa pertandingan babak kedua? Sementara nampak kedua tim sudah mulai masuk di lapangan pertandingan, pertanda babak kedua akan segera dimulai. Nampaknya tim ofisial dari HBS Surabaya akan mengganti pemain secara besar-besaran pada pertandingan babak kedua ini. Nampak pergantian pemain serempak dilakukan oleh tim HBS Surabaya karena pada pertandingan babak pertama mengalami kebuntuan sehingga skor masih sama kuat 0-0. Sementara bola masih dihadapi oleh pemain nomor punggung 55 dari HBS Surabaya. Ancang-ancang dilakukan, lagi-lagi tarik ke belakang, masih dikuasai oleh Pradito. Masih Pradito pendek berikan kepada ke depan, di sana ada Kaila, umpan crossing ke tengah, di sana jatuh di kaki Gattuso, terjadi perebutan di sana, masih dimenangkan oleh arek-arek dari HBS Surabaya lewat kaki Seva. Umpan tarik pun dilakukan namun dikontrol heading oleh Edward. Masih Edward dapat menguasai jalannya si kulit bundar, pendek saja berikan 1-2 sentuhan kepada Ari maksudnya, tapi lagi-lagi lewat kaki Divo, masih melakukan gerak Divo cukup cantik. Divo melakukan tendangan, hampir saja tendangan yang dilakukan oleh Divo dapat memenuhi sasaran, tapi masih membentur barisan pertahanan dari area Sinar Harapan dari Sidoarjo ini. Lagi-lagi tendangan ke gawang nampaknya akan diambil alih oleh Edward. Pemain dari Samarinda ini akan melakukan tendangan penjuru. Ancang-ancang sudah dilakukan, tinggi datangnya bola di sana, terjadi perebutan jatuh di kaki, namun terlebih dahulu melakukan pelanggaran area HBS sehingga tidak merubah skor kedudukan sementara. Masih kacamata 0-0. Tendangan cepat pun dilakukan oleh area SH. Kembali lagi lewat kaki Alif memberikan umpan terupas maksudnya, tapi tidak ada rekan dan kawannya. Sementara bola jatuh di kaki Furkon, tendang saja ke depan, dikontrol dengan baik oleh Dito, namun lagi-lagi bola jatuh di kaki Furkon. Umpan crossing kaki kiri pun dapat dikontrol cantik oleh di sana nampaknya Rendika, pemain yang barusan dimasukkan oleh ofisial dari Surabaya. Umpan terupas cepat pun dilakukan, namun masih dapat dikejar oleh barisan pertahanan, disapu bersih saja oleh penjaga gawang dari HBS Surabaya, namun bola masih dapat dimenangkan oleh Ari, Hasim Ari, pemain yang didatangkan dari Pulau Garam Madura. Sementara itu dapat mengamankan jalannya pertandingan untuk dapat mengamankan gawang kontrol oleh Tiko, namun lagi-lagi disapu bersih saja oleh Rizky, pemain nomor punggung 6 dari Sinar Harapan. Sementara keunggulan lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Ari. Lemparan sudah dilakukan, kontrol cantik oleh Edward. Umpan lompat pun tercana, masih coba dikejar oleh Pradito. Masih Pradito dapat menguasai si kulit bundar. Pradito tenang-tenang saja, umpan tarik ke belakang berikan kepada Edward. Masih Edward kerjasama 1-2 sentuhan di sana. Masih Pradito melakukan capping, siapa yang dituju di sana berikan kepada Seva. Pendek saja kerjasama 1-2 sentuhan dengan
Furkon di sana melakukan terobosan nampaknya Furkon, tapi masih dapat diamankan ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh Furkon sehingga masih belum dapat pergantian pemain wasit. Divo Gattuso, pemain dari Italia yang tarik keluar, masuk Randy nomor punggung 43. Mario maju dikit Mario. Sementara pergantian sudah dilakukan oleh pemain ataupun ofisial dari HBS Surabaya. Heading saja dilakukan oleh Seva ke belakang, kerjasama 1-2 sentuhan antara Kayla juga dengan Seva. Cepat sekali Pradito sana, kerjasama 1-2 sentuhan dengan Rendika. Masih Rendika mencoba melewati 1-2 pemain, tendangan langsung dilakukan. Hampir saja tendangan yang dilakukan oleh Rendika tidak dapat melewati penjaga gawang dari Sinar Harapan. Bola jatuh di kaki Furkon, namun umpan yang dilakukan oleh Furkon tidak cukup baik, tapi dapat dicuri lagi oleh arek dari HB Surabaya lewat kaki Edward. Jatuh di kaki Pradito sendirian. Masih Pradito, nampaknya tendangan langsung dilakukan oleh Edward, tapi masih belum memenuhi sasaran. Lagi-lagi tendangan ataupun pergantian pemain wasit. Zaidan 48 ditarik keluar, masuk nomor punggung 57 Kevin. Sementara nomor punggung 45 Dea tarik keluar, masuk 54 Pandu. Hai Mario, buka dia. Nampak pertandingan sudah dilanjutkan, bola perebutan terjadi di lini tengah dan dimenangkan oleh arek HBS lewat kaki Randy. Masih Randy mencoba untuk merangsek ke lini tengah, di sana kerjasama 1-2 sentuhan cepat dilakukan oleh Pandu. Masih Pandu lolos dari jebakan offset, Pandu tarik ke belakang berikan pada Randy. Masih Randy sendirian, Randy tendangan lewat pemain yang barusan dimasukkan. Randy dapat menjebol di sana, kerjasama 1-2 sentuhan cepat dilakukan oleh Pandu. Masih Pandu lolos dari jebakan offset, Pandu tarik ke belakang berikan pada Randy. Masih Randy sendirian, Randy tendangan lewat pemain yang barusan dimasukkan. Randy dapat menjebol pemain-pemain dari Sinar Harapan. Cepat saja melakukan serangan cepat. Bola sementara dapat dikuasai oleh Randy. Masih Randy dibayang-bayangi oleh Alif dan dapat dimenangkan oleh arek dari HBS kerjasama 1-2 sentuhan lewat kaki Ari. Masih Ari di sana coba dibayang-bayangi oleh pemain dari Sinar Harapan lewat kaki Pandu melakukan gerak tipu, umpan tarik ke tengah. Siapa yang dituju di sana? Ada Edward. Masih Edward, siapa yang dituju melebar ke sisi kiri, namun masih dapat diintercept dengan baik oleh arek HBS. Laki-laki lewat kaki Kevin dan juga Edward. Masih Edward melakukan tendangan langsung jarak jauh, tendangan dilakukan namun dengan terbang bagaikan menangkap ayangnya. Penjaga gawang dari Sinar Harapan ini mampu mengamankan jalannya si kulit bundar. Sementara pemain dari Ki. Mana gelandang? Dua-dua. Kon gelandang ya. Sementara Rara HBS melakukan serangan cepat lewat kaki Pandu, lewat Pandu masih kotak-atik si kulit bundar ke belakang. Di sana ada Randy. Akankah Randy melakukan tendangan kaki kiri? Masih Randy. Di sana nampaknya pemain dari Sinar Harapan ada yang terjatuh. Arek-arek Sinar Harapan masih mengalami kesakitan akibat menghalau serangan bertubi-tubi dari HBS Surabaya. Mario bisa. Rizky. Bisa, Ki. Mario bisa. Sementara babak kedua sudah dilanjutkan, bola jatuh di kaki Seva. Masih Seva kerjasama 1-2 sentuhan dengan Kevin sendirian. Kevin sana namun penjaga gawang lebih cepat menyongsong si kulit bundar. Laki-laki lewat kaki Kevin.
Lagi-lagi pemain nomor punggung 55 ini dapat memanfaatkan ketidaksikapan dari penjaga gawang. Bola jatuh di kaki Seva, masih Seva kerjasama 1-2 sentuhan dengan Kevin sendirian. Kevin ya, namun penjaga gawang lebih cepat menyongsong si kulit bundar. Lagi-lagi lewat kaki Kevin. Lagi-lagi pemain nomor punggung 55 ini dapat memanfaatkan ketidaksikapan dari penjaga gawang. Sementara bola sudah dihadapi oleh pemain-pemain dari Sinar Harapan, tarik saja ke belakang, melebar ke sisi kanan, namun dapat diintercept dengan baik oleh barisan pertahanan dari arek-arek HBS Surabaya. Lagi-lagi arek-arek SH mencoba untuk melakukan serangan cepat, namun masih dapat diamankan oleh barisan pertahanan dari HBS Surabaya. Lewat kaki Rehanata, masih mencoba untuk mempermainkan si kulit bundar, masih Rehanata melebar atau dorong saja ke depan. Di sana ada Kevin, namun nampaknya salah satu pemain dari Sinar Harapan mengalami kesakitan sehingga perlu tindakan medis yang dilakukan oleh tim ofisial dari Sinar Harapan Sidoarjo. Sementara skor kedudukan keunggulan untuk arek-arek HBS Surabaya, gol yang dicetak oleh Randy juga oleh Rendika. Mampukah arek-arek Sinar Harapan menahan gempuran-gempuran yang bertubi-tubi dilakukan oleh pemain-pemain dari HBS Surabaya, ataupun arek-arek HBS Surabaya mampu menambah pundi-pundi gol yang terjadi pada pertandingan hari ini. Sementara bola sudah bergulir dikuasai oleh Seva, masih Seva melihat rekannya memberikan umpan terupas sana, berikan kepada Rendika, namun kontrol dada dengan cantik oleh Kevin. Sementara kerjasama 1-2 sentuhan antara Kevin dengan namun tendangan bola chip dilakukan. Bola chip yang dilakukan hanya menggelinding saja di depan mulut gawang dari pemain Sinar Harapan. Laki-laki lewat kaki pemain-pemain dari HBS mencoba untuk melakukan serangan cepat, dan hampir saja arek-arek dari HBS dapat menambah keunggulan skor sementara, namun arek-arek dari Sinar Harapan masih diselamatkan oleh Dewi Keberuntungan ataupun Dewi Fortuna. Lagi-lagi arek-arek HBS lewat kaki Pradito, tapi masih mampu diamankan oleh arek-arek HBS Surabaya. Lewat kaki Kevin, di sana berikan umpan terupas maksudnya, namun bola masih terhenti di genangan-genangan sisa masa lalu. Namun lagi-lagi umpan crossing yang dilakukan oleh Furkon tidak cukup menjangkau rekannya sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan, dan keuntungan tendangan gawang sementara akan diambil alih oleh penjaga gawang yang memiliki spesialisasi kaki kiri ini. Ancang-ancang sudah dilakukan, tinggi datangnya bola tapi dapat dikontrol saja oleh Pandu dan diberikan pendek saja kepada Rendika. Masih Rendika tapi masih dapat diintercept ataupun dicuri oleh arek-arek dari Sinar Harapan. Laki-laki lewat kaki Kevin, masih Kevin, siapa yang dituju, umpan chop pun dilakukan. Di sana terjadi perebutan intercept ataupun scrimmage, di sana masih dimenangkan oleh Pradito, namun laki-laki bola dapat dikuasai atau terjadi perebutan cukup sengit di lini pertahanan dari arek-arek Sinar Harapan. Lewat kaki Pandu, masih Pandu, siapa yang dituju, di sana terjadi perebutan arek dari Sinar Harapan tapi masih dibayang-bayangi oleh arek dari HBS Surabaya. Dimenangkan oleh Ari, bola masih dikuasai oleh Randy, kerjasama 1-2 sentuhan tapi dicocor saja oleh Haki, pemain yang barusan dimasukkan oleh ofisial dari Sinar Harapan ini mampu mengamankan si kulit bundar sehingga aman-aman saja gawang dari arek-arek Sinar Harapan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, cepat saja arek HBS untuk menambah pundi-pundi gol lewat kaki Pandu. Masih Pandu sendirian merangsek Pandu, namun kontrol yang kurang bagus dari Pandu sehingga bola
meninggalkan lapangan pertandingan. Keuntungan tendangan gawang akan diambil alih oleh penjaga gawang dari Sinar Harapan yang sudah terbobol 2 gol pada pertandingan hari ini. Tendangan sudah dilakukan, jatuh di kaki Seva, pemain nomor punggung 58, gelandang jangkar dari HBS ini. Sang pengatur serangan pendek saja memberikan kepada di sana Kevin sendirian, namun kontrol dapat dicuri lagi, namun lepas tangkapan dari penjaga gawang dari Sinar Harapan. Umpan tarik ke tengah di sana, maksudnya masih jatuh di kaki Randy kerjasama 1-2 sentuhan, masih ada Edward, tendangan langsung gol. Penjaga gawang dari Sinar Harapan, umpan tarik ke tengah di sana, maksudnya masih jatuh di kaki Randy kerjasama 1-2 sentuhan, masih ada Edward, tendangan langsung gol. Dihadapi pemain-pemain dari Sinar Harapan, tarik ke belakang arek-arek dari HBS Surabaya tidak ada henti-hentinya untuk melakukan serangan demi serangan untuk menambah pundi-pundi gol. Sementara lewat kaki gelandang pengatur serangan Seva, pendek saja kerjasama 1-2 sentuhan dengan Edo, masih lagi Pradito mencoba untuk mengontrol si kulit bundar, tapi dibuang saja dan jatuh di kaki Pandu. Masih Pandu melakukan gerak tipu, tapi disapu bersih saja dan masih jatuh di kaki pemain-pemain dari HBS Surabaya. Lewat kaki Randy kerjasama 1-2 sentuhan dengan Pandu, masih Randy melakukan gerak tipu sendirian, keping meliuk-meliuk bagaikan ular piton, masih pendown, namun nampaknya penjaga gawang cukup sigap dalam menangkap si kulit bundar sehingga mampu menyelamatkan gawang dari Sinar Harapan untuk yang kesekian kalinya. Sementara tenang-tenang saja penjaga gawang ataupun arek-arek dari HBS Surabaya lewat kaki Seva, sang gelandang pengatur serangan, berikan melebar saja bersama 1-2 sentuhan dengan arek-arek HBS mencoba kaki Seva, masih Seva sendirian. Lagi-lagi gelandang serang dari HBS Surabaya berikan melebar saja bersama 1-2 sentuhan dengan arek-arek HBS mencoba kaki Seva, masih Seva sendirian. Lagi-lagi gelandang serang dari HBS Surabaya, gol keempat. Sementara bola sudah dihadapi, tarik ke belakang, bola dikuasai oleh defender dari Sinar Harapan, pendek saja tapi dapat direbut kembali oleh arek dari HBS Surabaya, sapu bersih saja oleh barisan pertahanan dari arek Sinar Harapan, masih dikuasai oleh Alif, dibayang-bayangi oleh pemain-pemain dari HBS Surabaya lewat namun nampaknya pemain nomor wasit pergantian pemain penjaga gawang Adit nomor punggung 1 ditarik keluar, masuk Hasbi, pemain nomor punggung 50. Pemain nomor punggung 51 Viko sudah ancang-ancang melakukan tendangan free kick. Ancang-ancang sudah dilakukan, siapa yang dituju, namun masih jatuh di kaki pemain-pemain dari HBS Surabaya. Sementara lewat kaki Pandu, cepat Pandu melihat rekan dan kawannya di sana, masih Pandu sendirian, umpan silang dilakukan, masih jatuh di kaki Edward, masih Edward sendirian, penetrasi Edward. Apa yang terjadi? Pemain dari Samarinda ini cukup cepat dan melakukan serangan, sementara lewat kaki Seva, pemain gelandang serang ataupun gelandang bertahan dari area HBS ini cukup atraktif dalam mengatur serangan area HBS Surabaya. Terjadi perebutan di sana, masih dimenangkan oleh Dito, masih Pradito merebut si kulit bundar di sana. Siapa yang dituju? Umpan terupas nampaknya diberikan kepada Kevin di sana, namun laki-laki masih terlalu dekat dengan penjaga gawang sehingga tenang-tenang saja penjaga gawang dari SH ini melakukan tangkapan. Sementara serangan cepat dilakukan oleh penjaga gawang, tapi masih
dapat diredam serangan-serangan dari Sinar Harapan dan dimenangkan oleh arek-arek HBS lewat kaki Randy. Masih Randy tenang-tenang saja di sana. Ada Ari, maksudnya diberikan kepada Randy tapi masih dapat dimenangkan oleh Randy. Masih Randy jatuh bangun Randy. Di sana terjadi perebutan yang cukup sengit di lini pertahanan dari arek-arek Sinar Harapan. Lewat kaki Ari, masih Ari siapa yang dituju? Pendek saja berikan kepada Dito, kerjasama 1-2 sentuhan umpan terupas maksudnya diberikan kepada Kevin. Namun laki-laki masih dapat diintercept dengan baik oleh barisan pertahanan dari arek-arek Sinar Harapan, sehingga peluang yang berkali-kali masih belum dapat dimanfaatkan oleh pemain-pemain dari HBS Surabaya. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain-pemain dari Sinar Harapan ataupun pelanggaran ataupun free kick akan diambil alih oleh defender dari Sinar Harapan Sidoarjo. Ancang-ancang sudah dilakukan, tinggi datangnya bola dikontrol saja oleh Furkon, masih jatuh di kaki Rendika. Salah satu pencetak gol dari HBS ini mencoba untuk melewati barisan pertahanan dari Sinar Harapan, kerjasama 1-2 sentuhan melebar ke sisi kiri. Di sana ada Furkon, masih Furkon melihat rekan dan kawannya, siapa yang dituju, namun dicocor saja oleh Furkon. Sementara keunggulan ataupun keuntungan tendangan sudut akan diambil alih oleh Pradito nomor punggung 53, nampaknya sudah ancang-ancang mengambil tendangan sudut. Akankah tendangan sudut kali ini mampu dimanfaatkan oleh pemain-pemain dari HBS Surabaya? Pendek saja sudah diberikan, namunlah terjadi gerak tipu di sana. Umpan tarik ke belakang berikan kepada Edward. Masih Edward, umpan crossing dilakukan tapi tidak cukup bagus sehingga kembali lagi bola jatuh di kaki Edward. Masih Edward di sana kerjasama 1-2 sentuhan dengan Kevin. Masih Kevin berjibaku, terjadi perebutan. Lagi-lagi arek-arek dari Sinar Harapan masih mencoba untuk bertahan dari gempuran-gempuran dari arek-arek HBS lewat kaki Pandu di sisi kanan arek-arek HBS. Kerjasama 1-2 sentuhan dengan Randy. Masih Randy mencoba melewati barisan pertahanan, melakukan gerak tipu Rendika, sapu bersih tapi jatuh di kaki Edward. Masih Edward, tendangan langsung dilakukan. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Tendangan jarak jauh ataupun tendangan LDR yang dilakukan oleh pemain nomor punggung 52 ini masih belum memenuhi sasaran, sehingga keuntungan tendangan gawang akan dilakukan oleh penjaga gawang dari Sinar Harapan. Siapa yang dituju? Pendek saja ke sisi kiri, namun seiring dengan itu arek-arek HBS menutup pertandingan terakhirnya dengan skor keunggulan 4-0 atas tim dari Sinar Harapan.